Well, hello English learners, how are you doing? Are you okay? Hope so. Well, di video kali ini aku mau bahas lagi mengenai Indonesian accent atau logat Indonesia dalam berbicara bahasa Inggris. Karena dari semua video di channel ini, channel yang sedang merintis ini, ada satu video yang viewersnya itu tinggi, yang judulnya ngomong bahasa Inggris dengan logat Indonesia. Nanti aku cantumin link videonya di deskripsi. Ya mungkin bagi channel yang besar 5.000 kali ditonton itu belum apa-apa kali ya. Tapi kalau buat aku pribadi, jumlah penonton segitu itu udah wow banget. Kenapa? Ya karena ini channel masih bocil dan aku nggak nyangka bisa dapat viewer segitu. Karena aku buat video itu tuh waktu itu kayak nggak niat gitu. Coba deh kalian denger suara aku di video itu. Ya kayak orang bangun tidur gitulah. But anyway, thank you buat yang udah ngeramein video itu. Walaupun nggak semua yang nonton itu langsung subscribe, tapi ya mudah-mudahan aja habis nonton video ini, kalau menurut kalian video ini bagus dan bermanfaat, silahkan di subscribe. Tapi kalau enggak ya skip aja. Jangan lupa juga berikan kritikan yang membangun di kolom komentar, biar channel ini semakin berkembang. Oke, kita cukupkan aja basa-basinya, langsung aja ke isi video. So, di video kali ini tuh aku mau ngerespon komentar-komentar unik yang menurut saya itu menarik di video yang ngomong bahasa Inggris dengan logat Indonesia. Jadi ada tiga komentar yang mau saya respon di sini. Yang pertama dari Hal Jordan yang berkomentar, bunyi R kuat tapi gue cadel. Nah, menurut saya ini menarik. Kenapa? Karena bayangin deh, misalnya kita lagi ngomong bahasa Indonesia saja, kita ngomong bahasa Indonesia dengan orang yang cadel. Nah, kira-kira kita bisa paham nggak dengan apa yang dibicarakan dengan orang cadel itu? Pasti paham dong, selama kita ngerti konteksnya. Jangankan orang cadel ya, ini mohon maaf kalau saya salah ngomong. Jangankan dengan orang cadel, dengan orang yang gagu aja, kadang kita bisa ngerti apa yang sedang dia bicarakan, selama kita ngerti konteksnya. Jadi nggak ada masalah dong kalau kita ngomong bahasa Inggris dengan logat Indonesia, dengan R yang kuat, dengan T yang lemah, ataupun dengan V dan F itu yang allophone. Jadi selama lawan bicara kita itu ngerti apa yang sedang kita bicarakan dan ngerti juga konteksnya, maka walaupun kita menggunakan Indonesian accent dalam berbicara bahasa Inggris, komunikasi itu juga akan berjalan dengan baik. Setuju nggak? Setuju dong, masa enggak? Nah, tapi sekali lagi aku mau minta maaf ya kalau aku salah ngomong, karena ntar takutnya setelah ngomong cadel, setelah ngomong gagu, ntar disomasi lagi. Ntar kita nggak boleh ngomong cadel dan gagu, tapi bolehnya orang dengan gangguan komunikasi, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke komentar yang kedua, yaitu dari Puca. Kenapa kalau orang India ngomong bahasa Inggris huruf R-nya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari orang Indonesia? Padahal orang India kan dijajah Inggris. Nah, jadi jawabannya gini ya, aku kan gak pernah bilang kalau negara jajahan Inggris itu akan memiliki aksen yang sama dengan orang Inggris. Tapi aku pernah bilang kalau negara jajahan Inggris itu biasanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya, bukan berarti aksennya, logatnya akan sama. Nah, itu dia jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke komentar yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dari Ariwe. Logat Indonesia itu yang kayak gimana sih? Yang kayak orang Jawa, Batak. Indonesia itu kan negara yang punya beragam budaya, jadi agak susah mendeskripsikan Indonesia. Oke, memang betul Indonesia itu beragam budaya, ada Jawa, Batak, Minang, Sunda, dan lain-lain. Begitu juga dengan Inggris dan Amerika. Jadi setiap daerah dari Inggris dan Amerika itu juga memiliki logat sendiri-sendiri. Contohnya logat Britishnya Queen Elizabeth dengan logat Britishnya Emma Watson itu tidak akan sama. Dan juga contohnya logat Britishnya Emma Watson dengan logat Britishnya Adele itu juga tidak sama. Begitu juga dengan Indonesia, logatnya siapa ya, Judika misalnya, dengan logatnya Sule itu tidak akan sama. Jadi logat Batak, logat Jawa, yaitu salah satu contoh Indonesian accent dalam berbicara bahasa Inggris. Well, English learners, itulah beberapa komentar dari video aku sebelumnya yang bisa aku respon di video kali ini.
Dan kesimpulan pada video kali ini aku mau nyampein bahwa kita sekarang tidak boleh berparadigma bahwa orang yang pintar atau orang yang pandai, orang yang casciscus dalam berbahasa Inggris itu nggak harus lagi mempunyai logat seperti native speaker. Jadi tidak ada lagi yang namanya native speakerism. Tapi kalau misalnya kalian mau shadowing atau menirukan logat seperti native speaker atau penutur aslinya, itu juga tidak ada masalah. Jadi jangan pernah beranggapan standar orang pintar atau orang pandai dalam berbahasa Inggris harus seperti native speaker. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. English learners, jangan lupa belajar terus, jangan pernah malu, dan tetap percaya diri untuk meningkatkan keahlian kita dalam berbicara bahasa Inggris.